Ya, sebelum kita memulai ibadah kita ada beberapa pengumuman berhubungan dengan ibadah penghiburan. Ibadah penghiburan akan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Hari ini akan dilaksanakan nanti jam 6 sore di tempat ini. Besok juga jam 6 sore di tempat ini, hari Kamis. Dan hari Jumat jam 6 sore besok, dan hari Jumat jam 4 sore. Nanti akan diumumkan setiap kali kita ibadah. Bapak Ibu sidang perkampungan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan melaksanakan ibadah peti dan pemakaman untuk saudara kita, untuk kekasih kita, Bapak Prawito. Karena itu maka kita memulainya, dan kita akan menaikkan ujian nomor 1 di lembar ujian atau di ujian yang ada di grup. Tenanglah ini hatiku, tenanglah ini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar kau wanita, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taman dan di laut tenang bersama-sama. Tetap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan menyertai ibadah kita sekalian. Amin. Kita lanjutkan bait yang ketiga. Tak ku sesatkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab
Tuhan, Bapa kami di surga, siang hari ini kami bersyukur oleh karena pertolongan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan siang hari ini kami bersyukur untuk kasih Tuhan, terkhusus untuk kekasih kami Bapak Prawito. Engkau telah membebaskan saudara kami ini dari segala sakit penyakitnya, dari segala kesakitannya, dari segala kesusahannya. Dan Tuhan telah menganugerahkan satu kehidupan di dalam pribadi Pak Prawito. Oleh karena itu Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama mempersiapkan diri menghantarkan tubuh saudara kami ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kiranya Tuhan memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya sampai di tempat pemakaman. Kami serahkan setiap kami, khusus keluarga yang saat ini bersama-sama dengan kami. Jemaat Tuhan, bahkan siapapun yang saat ini boleh hadir di tengah-tengah ibadah ini. Kiranya Tuhan mempersiapkan kami, Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengikuti seluruh ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan dipermuliakan di dalam seluruh ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Amin. Firman Tuhan pada siang hari ini kita akan baca dari surat 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang datang dalam pikiran kita ketika kita berpikir tentang Allah adalah hal yang paling penting tentang kita. Sejarah spiritual manusia secara jelas menunjukkan bahwa tidak pernah ada agama yang lebih besar dari idenya tentang Allah itu sendiri. Jadi ketika agama itu tidak membicarakan tentang Allah, sebenarnya agama itu adalah sesuatu pikiran yang kosong. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, kita orang yang seringkali disebut orang yang mengasihi Tuhan. Kehidupan Kristen pun demikian juga. Kalau kehidupan kita tanpa Tuhan, itu adalah ibaratnya pohon di mana ranting-rantingnya itu terlepas dari batangnya. Apa yang terjadi ketika ranting-ranting itu terlepas? Ranting itu tidak hanya tidak menghasilkan buah, tapi untuk hidup saja dia tidak akan sanggup. Demikian juga dengan kehidupan orang percaya. Iman itu harus ditunjukkan ketika kita melekat erat dengan Tuhan, sehingga kita tidak hanya hidup, tetapi kita akan terus dihidupi
oleh Sang Pemberi hidup. Nah, apa yang Rasul Paulus mau katakan di bagian firman Tuhan yang kita bacakan, 2 Korintus 4 ayat 18, yang kelihatan adalah sementara. Bapak Ibu, ketika kita melihat apa yang ada di sekitar kita, apakah yang kita lihat hari ini atau yang kita lihat kemarin itu sama? Kita harus akui apa yang kita lihat kemarin itu sudah tidak sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Dan saya berani yakinkan apa yang kita lihat hari ini itu akan berbeda dengan apa yang kita lihat besok. Itu hanya bicara sehari, apalagi kalau kita bicara 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Bapak Ibu, kalau kita melihat Kota Malang 10 tahun yang lalu, itu tidak sama dengan Kota Malang saat ini. Apalagi ketika saya waktu itu masih SMA sekitar tahun 83 ya. Saya ingat tahun-tahun itu terminal di Kota Malang itu ada di Jalan Patimuka. Itu yang arah ke Surabaya. Belum ada terminal gajah. Semua angkutan itu terminalnya ada di Patimuka. Bagaimana yang ke arah Batu dan Sintang itu terminalnya di Comboran. Bapak Ibu yang pernah ngalami naik bemo, karena di Malang nggak ada bemo. Jangankan bemo, becak di kotanya diusir-usir. Sudah langka kan. Ada becak yang pakai motor, pakai mesin. Jadi Bapak Ibu, perubahan sudah begitu banyak. Apalagi sekarang jalanan di Kota Malang itu hampir sebagian itu dibuat searah. Jadi kalau kita salah masuk aja kita sudah harus memutar. Padahal tujuan kita begitu dekat. Nah, belum lagi ada perubahan-perubahan yang lain, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan itu berbeda. Jadi semua itu pasti berubah. Nah, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu tidak bersifat terbawa. Apapun yang sudah diwariskan, khususnya warisan iman, ini yang kiranya boleh bertumbuh di tengah-tengah keluarga, anak-anak, cucu, menantu, bahkan seluruh keluarga besar. Kiranya Tuhan memberkati. Kami, Allah yang memiliki hidup kami, Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Kami bersyukur dengan kuasa Allah, kasih Allah yang kembali dinyatakan kepada keluarga kami, yaitu Pak Prawito. Dengan Tuhan memanggil Pak Prawito untuk kembali ke tempat di mana Tuhan sudah siapkan tempat itu adalah satu wujud kasih setia Tuhan. Dan kalau hari ini Pak Prawito sudah dibebaskan oleh Tuhan dari segala penderitaan yang ada di dunia ini, itu pun karena wujud kasih setia Tuhan. Dan biarlah melalui kejadian siang hari ini, kami semua boleh kembali diingatkan bahwa hidup kami adalah milik Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh berikan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak cucu dan menantu dan juga keluarga besar Pak Prawito. Kiranya Tuhan Yesus juga tetap membawa mereka untuk semakin takut akan Tuhan. Bahkan segala sesuatu yang sudah pernah dikerjakan oleh Pak Prawito,
yang menjadi teladan untuk keluarga besar itu boleh tetap diingat dan juga boleh dilakukan, dan pada akhirnya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Baik di pemakaman ataupun pemberangkatan jenazah, kiranya semua ada di dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kekuatan dan penghiburan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Gusti Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya.